sudah nanti dimulai dari apa dan nanti kita selesai apa. Bukan lagi kita praktek melaksanakan doa-doa. Nah, nanti nuwun sewu ketua rombongan, ketua regu, jamaah yang punya HP dengan HP Android maupun HP iPhone, tolong bisa dibantu juga untuk menginstal aplikasi nusuk untuk jagani. Ketika nanti nusuknya ketelisut, bisa menggunakan aplikasi nusuk sesuai dengan data yang jamaah miliki, karena nanti harus memasukkan nomor visa, memasukkan nomor paspor, data ID jamaah. Maka nanti tolong dibantu, mungkin yang tua-tua tidak bisa dibantu dengan seperti itu. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, nanti setelah dilakukan pengecekan seperti ini, karena panjenengan nanti itu jamaah haji fast track, jamaah salah satu dari SUC adalah jamaah fast track. Semua pengecekan administrasi imigrasi diselesaikan di embarkasi. Maka ketika nanti panjenengan sampai di bandara Jeddah sudah tidak ada lagi pengecekan administrasi, panjenengan langsung dimasukkan ke bis untuk dibawa ke Mekah ke hotel. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti alurnya Bapak Ibu, ketika panjenengan nanti di embarkasi dilakukan pengecekan seperti ini sudah komplit, baru nanti panjenengan akan dimasukkan ke bis masing-masing sesuai dengan rombongan masing-masing. Hari ini kita praktekkan ada 3 rombongan. Jam-jam ada 3 rombongan di kloter 58, rombongan 7, 8, dan 9. Bis kita siapkan 3 bis sesuai dengan rombongan masing-masing. Paling depan sendiri warna hijau rombongan 7. Di tengahnya rombongan 8. Paling belakang sendiri rombongan 9. Nanti teknisnya ini diterapkan ketika panjenengan nanti melaksanakan naik bis mulai dari embarkasi, dan juga pergerakan ketika ada di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib maupun nanti melaksanakan al-usrah. Naiknya sesuai dengan bis masing-masing. Ketua rombongan, ketua regu memastikan anggotanya ada. Kita mengambil tiketnya di pondok MTA. Nanti ketika di pondok MTA di depan kita akan ada ambulan yang sebagai menunjuk jalan. Ambulan akan berjalan pelan-pelan di pondok MTA. Di pondok MTA ketua rombongan memimpin jamaahnya untuk niat umroh. Anggap itu ada di alam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sami niat umroh, labbaika umroh. Guys, daya guys. Nah, setelah itu nanti baru kita melaksanakan simulasi mulai dari umroh sampai selesai, terus nanti kita istirahat di hotel menunggu tanggal 8 Zulhijjah melaksanakan tarwiyah. Setelah itu kita mulai tahapan haji tanggal 8 sampai selesai, nanti kembali lagi ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wadah. Sekali lagi, ini bukan praktek ibadah, tapi simulasi perjalanan. Kalau praktek ibadah semuanya kita lalui, mulai doa-doanya dari semua, mulai doa-doa umroh dan lainnya kita doakan semua. Tapi kalau ini nanti hanya kita jelaskan, tidak kita praktekkan secara keseluruhan. Paham ya? Oke, baik, sekarang itu monggo sekarang kita mulai bergerak naik ke bis menuju ke hotel. Baik, ini kita anggap sudah sampai di hotel, kita sudah masuk ke kamar, barang-barang sudah dimasukkan di kamar, kita persiapan untuk melaksanakan umroh wajib. Umroh wajib nanti kita koordinasikan dengan ketua kloter, nanti mudah-mudahan bisa sepakat. Biasanya umroh wajib itu kalau bisa dilaksanakan setelah tengah malam atau setelah subuh, itu insya Allah agak longgar. Karena kalau melaksanakan setelah sholat isya atau tengah malam atau sore itu sangat
padat sekali. Pengalaman kemarin dengan Ustaz Musik kita umroh jam 6 pagi itu cukup longgar karena jamaah subuh sudah pada pulang. Terus kita tinggal masuk agak longgar. Maka nanti kita koordinasikan dengan ketua kloter dan tetangga saya nanti dia bisa dikondisikan paling tidak nanti jam sekitar pada subuh untuk melaksanakan untuk umroh wajibnya. Jadi monggo sekarang kita persiapan untuk melaksanakan umroh wajib. Kita masih dalam suasana kita ikhram dengan larangan ikhramnya. Nuwun sewu bapak-bapak yang muda-muda, jamaah yang sepuh senantiasa dibersamai. Nanti kita tidak praktekkan secara visual, hanya saya jelaskan tahapan untuk umroh, tahapan untuk hajinya. Oke, monggo persiapan dari hotel sudah boleh untuk bapak-bapak idibat membuka sebelah kanan dari ikhramnya. Maksimal sebelum masuk ke dalam Masjidil Haram, bapak-bapak sudah membuka ikhramnya dengan idibat, itu memperlihatkan lengan sebelah kanannya khusus untuk bapak-bapak. Masuk ke Masjidil Haram mencari Hajar Aswad sebagai awal kita melaksanakan umroh wajib. Silakan. Allahumma tabli arbabar wajib. Kita belum mulai tahapan umroh, memulai tahapan umroh yaitu di Hajar Aswad atau lampu hijau di sebelah kanan. Jadi ketika nanti panjenengan sampai di Masjidil Haram di Ka'bah, memulai umroh dari Hajar Aswad atau melihat ke sebelah kanan, di sana ada lampu hijau. Kalau melihat garis ke bawah memang agak susah karena banyaknya jamaah. Panjenengan mulai usahakan segaris ini, jangan sebelum atau kelewatan. Oke? Baik, dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan mengangkat tangan tanpa mencium. Melihat ke Allahu Akbar. Oke. Setelah 7 putaran, panjenengan merapat di belakang Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dengan rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, setelah itu, setelah selesai 2 rakaat, panjenengan silakan berdoa sambil istirahat sambil menunggu yang lain. Intinya panjenengan dalam melaksanakan ibadah tidak perlu tergesa-gesa. Jadi dinikmati saja. Setelah sholat 7 kali putaran agak capek di belakang Maqam Ibrahim, panjenengan sholat 2 rakaat. Setelah itu kan memungkinkan sambil istirahat dulu. Terus kalau tidak ngambil air zam-zam juga dihilangkan sambil nunggu yang lain biar nanti pada saat pelaksanaan sa'i bisa ada barengan dengan yang lainnya. Jadi selesai di belakang Maqam Ibrahim melaksanakan sholat 2 rakaat, berdoa sambil istirahat, panjenengan terus bergerak nanti mengambilnya ke arah kanan. Di sana di belakang Maqam Ibrahim ini ada 2 gang setidaknya yang lurus. Panjenengan jangan ambil gang yang kiri, usahakan ambil gang yang kanan untuk menuju ke tempat sa'i atau ngambil minum air zam-zam. Karena kalau panjenengan ngambilnya di sebelah kiri, nanti panjenengan bisa diarahkan ke lantai atas, ke lantai 1. Tetapi kalau panjenengan ngambilnya ke arah kiri ada karpet warna hijau atau warna biru, biasanya nanti bisa biru, bisa hijau, tergantung pada saat itu tergantung oleh petugas warnanya apa. Melalui karpet itu panjenengan nanti menuju ke arah tempat untuk sa'i setelah minum air zam-zam ya. Bapak Ibu langsung menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan dengan membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan nanti Bapak Ibu semua selama aktivitas di hotel, kegiatan harian menunggu untuk melaksanakan ibadah haji, mohon kerjasamanya, kebijakannya, tidak ada istilah aji mumpung dalam ibadah. Jangan merasa mumpung ada di Mekah, terus setiap hari panjenengan, apalagi karena saya belum tahu nanti panjenengan ada di sektor berapa, di mana tempatnya.
apalagi kalau nanti tempatnya jauh, jangan karena mumpung ada di Mekah panjenengan setiap hari harus ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram setiap 5 waktu. Kenapa? Inti panjenengan melaksanakan haji itu adalah nanti tanggal 8 Zulhijjah, selama kurang lebih 5-6 hari sejak tanggal 8 Zulhijjah. Jangan sampai pepatah buru ujung kelangan jelek. Panjenengan terlalu capek beribadah sebelum pelaksanaan haji, pada saat waktunya tiba pelaksanaan haji panjenengan sudah kesayangan, sehingga bahkan bisa jadi panjenengan harus disafarkan hukum. Karena semua jamaah haji harus dibawa ke Arafah, dan bagi yang tidak mampu jalan karena kecapean atau sakit harus dibawa dengan ambulan dengan istilah safari hukum. Maka kita tidak mengenal namanya istilah haji hukum. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram. Dari panjenengan melaksanakan ibadah di seluruh tanah haram itu pahalanya insya Allah sama seperti ketika di Masjidil Haram. Cuma panjenengan tidak dapat pahala berjalan menuju Masjidil Haram. Tapi sholatnya, kebaikannya, ibadah yang lainnya, baca Qur'annya insya Allah pahalanya sama. Hanya bedanya panjenengan tidak berjalan, tidak diangkat 1 derajat kaki kanan, diampuni dosa kaki kiri. Bedanya hanya di situ, tetapi panjenengan insya Allah kondisinya tetap akan sehat dan prima. Ini yang perlu diperhatikan ya. Maka monggo nanti anggap saja ini sebentar lagi sudah mendekati tanggal 8 Zulhijjah. Nanti pemerintah Arab Saudi pada tanggal 1 Zulhijjah akan mengeluarkan pengumuman yang akan dibagikan kepada sektor dan dibagikan kepada ketua-ketua kloter. Ketua kloter pasti akan membagikan kepada ketua regu dan kerombongan yang akan diinformasikan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal berapa miladiah, tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan tahapan haji atau tarwiyah itu akan jatuh pada hari apa, tanggal berapa. Nanti setelah dipastikan itu sudah pasti panjenengan nanti akan memulai tahapan tarwiyah. Kita niatkan tarwiyah dari Indonesia, kita sudah melaksanakan niat mengazamkan untuk melaksanakan tarwiyah. Ketika nanti di sana tidak bisa melaksanakan karena adanya kendala, wallahu alam. Tapi ketika panjenengan sudah meniatkan, maka insya Allah panjenengan akan diberikan pahala setara dengan yang panjenengan niatkan. Tetapi kalau dari Indonesia panjenengan sudah niat, aku arep tarwiyah, maka panjenengan tidak akan mendapat catatan pahala untuk melaksanakan tarwiyah. Karena dari Muhammadiyah dan Asia itu adalah tradisinya melaksanakan manasik haji secara lengkap dengan mengawali ibadah dimulai dari tarwiyah. Hadisnya dari Abu Dawud di tengah hadis menyebutkan pada tanggal 8 Zulhijjah Rasulullah bersama sahabat berjalan menuju ke Mina dengan menaiki kendaraannya. Ketika di Mina Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh secara dikosor, tidak dijamak. Jadi nanti kegiatan panjenengan ketika di Mina yaitu melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh secara kosor, tidak dijamak. Ojo ngomong mantepe, aku mantepe sholatnya ora tak jamak, tapi kita menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya kita melaksanakan ibadah ketika di Mina itu secara kosor tidak dijamak. Saya kira ngeten nggih. Monggo ini kita persiapan sudah tanggal 8 Zulhijjah kita akan berangkat menuju ke Mina. Nanti pada saat pelaksanaan tarwiyah tulung nanti Pak Karom, masing-masing Pak Karom, Pak Eko, Pak Yatno dan Pak Agus nanti untuk koordinasi dengan sektor. Insyaallah nanti ketua kloter sudah saya jawil untuk memfasilitasi. Karena memang bahasa pemerintah tidak memfasilitasi tarwiyah. Bahasa tidak memfasilitasi ini jangan diartikan bahwasanya tidak boleh. Tapi boleh dengan kita membayar fasilitas sendiri, yaitu berupa membayar angkutan dan makan sendiri, yang biayanya sudah kita sampaikan iurannya nanti yang akan digunakan untuk kita biaya tarwiyah, dan nanti untuk biaya itu diselesaikan melalui syarikah, melalui markas atau melalui maktab, nanti akan dibantu oleh ketua kloter untuk koordinasi dengan syarikahnya. Nanti dari syarikah akan menuju PIC yang akan ditunjuk terkait dengan aktivitas penjemputan dan pengantaran jamaah. Saya kira ngeten, monggo ini sudah tanggal 8 Zulhijjah panjenengan mulai persiapan untuk melaksanakan ihram. Semuanya memakai ihram lagi, niat ihram, sudah mandi, sudah pakai wangi-wangian, sudah potong kuku, sudah potong jenggot dan potong rambut yang perlu dipotong, terus memakai ihram. Yang pakai wangi-wangian jangan lupa dipakai sebelum memakai ihram. Setelah pakai ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Setelah semuanya siap,
monggo kita niatkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan tarwiyah berangkat menuju Mina. Sebelum berangkat semuanya berniat labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ketua rombongan dan ketua regu mengecek jamaahnya untuk persiapan naik bis menuju ke Mina. Jamaahnya disiapkan sesuai dengan rombongan dan regunya masing-masing. Nanti panjenengan akan menempati tenda-tenda seperti ini, yang ruangannya seperti ini, tapi di sini nanti akan digelari kasur-kasur kecil. Satu orang menempati satu kasur kecil. Dan nanti ditata, karena kita melaksanakan tarwiyah dari Bapak Ibu di tanggal 8 Zulhijjah, itu karena kita melaksanakan tarwiyah, maka kita sudah bisa masuk ke tenda Mina dulu. Sementara jamaah yang tidak melaksanakan tarwiyah itu langsung menuju ke Arafah. Nah, nanti panjenengan ketika sampai di Mina, misalnya Bu Siti Daryatun turun berdiri dengan tasnya. Nah, nanti pada saat panjenengan berangkat untuk melaksanakan tarwiyah, bekal yang panjenengan bawa itu ada di dalam satu tas seperti ini. Jadi tidak perlu membawa koper. Yang dibawa tas ini nanti panjenengan ada dapat tas Armusna dan dari Zamzam ada tas seperti ini. Jadi kalau mungkin biasanya kalau ibu-ibu itu bawanya lebih banyak, maka 2 tas itu bisa dibawa. 2 tasnya itu dibawa seperti kenapa? Dua-duanya dibawa ketika nanti sampai di Mina. Kalau berangkat panjenengan membawa tas induk seperti ini, ganti cadangan pakaian dan lain itu masuk di sini. Pada saat tanggal 9 Zulhijjah besok untuk melaksanakan wukuf, tas armusnanya dikeluarkan untuk membawa perlengkapan sederhana selama wukuf. Jadi tidak perlu semua bekal dibawa. Karena kalau semua bekal dibawa berat. Itulah keuntungannya kalau kita melaksanakan tarwiyah. Jadi kalau dulu melaksanakan tarwiyah Rasulullah itu ngambil bekal di Mina, ngambil air, perlengkapan makan dan lain-lain. Tetapi untuk tarwiyah sekarang itu nitip bekal. Jadi tas jenengan yang mungkin tas kebak itu nanti tidak perlu digendong sampai dino, ditinggal di Mina ketika melaksanakan tarwiyah. Tas armusnanya dikeluarkan, bapak-bapak diisi satu kain cadangan ihram. Ibu-ibu diisi satu cadangan gamis, terus obat jangan lupa. Jadi ketika panjenengan nanti ke Mina dari hotel tanggal 8 mau berangkat, yang perlu diperhatikan perlengkapan pribadi dan jangan sampai lupa obat pribadi ketinggalan. Ini penting. Obat pribadi kalau bisa panjenengan isi 2, satu di tas paspor diisi, satu lagi di tas gendong ini diisi. Jadi kalau yang satu nanti agak ketelisuk, yang di sininya ada. Ini perlunya di situ. Pengalaman tahun 2023. Kejadian ada yang ketinggalan obatnya. Terus lorone loro jantung, nggak punya ganti dewi. Dan loro jantung obatnya keri. Makanya yang perlu diperhatikan yang punya komorbid harus minum obat rutin. Bawa obat ke Mekah jangan hanya selama 40 hari. Minta kepada dokter untuk 2 bulan. Bilang karena mau haji, obat selama 2 bulan tak minta dulu. Nanti semuanya dibawa. Kalau ada yang ketika akan diminum jatuh, ada yang ketinggalan, panjenengan punya cadangan. Kalau panjenengan hanya bawa untuk kebutuhan 40 hari, kurang. Kebutuhan obat di sana itu lebih banyak karena di sana butuh fisik panjenengan. Di sana juga ada obat, tapi kadang nggak cocok. Itu makanya jangan lupa. Nanti pada saat mau melaksanakan tarwiyah, perbekalannya disiapkan seperti ini. Kalau nanti memang masih kurang, yang ibu-ibu yang tas armusnanya bisa ditambahi isi bawaan. Tidak perlu membawa cadangan makanan, cukup tampilan saja. Karena nanti kalau makanan insya Allah di sana melipat. Di Arafah, di Mina insya Allah panjenengan makanan kurang-kurang. Dan nanti ketika di Arafah, saya singgung sekalian, ketika pergerakan dari Arafah menuju Musdalifah, panjenengan di Arafah diberikan bekal makanan yang dibawa untuk ke Musdalifah, jangan ditinggal, dibawa. Karena saya tidak tahu dan panjenengan juga tidak tahu apa yang terjadi nanti di Musdalifah.
Kalau nanti di Musdalifah akhirnya tidak termakan, tidak apa-apa ditinggal di Musdalifah. Tapi jangan ditinggal kalau sampai nanti nuwun sewu jemputan bisnya mundur atau enggak sempat dijemput atau seperti apa, panjenengan punya bekal. Tapi kalau nanti ternyata berjalan lancar karena kerasa abot ditinggal di Musdalifah tidak apa-apa. Karena panjenengan nanti di sana pasti dikasih payung, dikasih snack, dikasih macam-macam. Semua fasilitas panjenengan diberi banyak. Orang banyak memberikan sedekah di sana. Nah, tapi ketika nanti itu memberatkan ya tidak usah perlu dibawa. Jadi inti saja dibawa. Jadi jangan lupa ketika berangkat untuk ke tariah di Mina, panjenengan perlengkapannya cukup seperti ini, tidak perlu membawa koper, tidak perlu membawa uang karena panjenengan selama nanti di Arafah ora jajan, nanti tidak membawa uang. Kalau mau coba bawa ya cukupnya aja yang ada di tas ini, coba nanti ya ayamnya kan mungkin ayamnya ke duit dari kan gitu ya nanti bawa tapi secukupnya saja. Jadi tinggal di hotel insya Allah aman. Oke. Jadi nanti selama di Mina, panjenengan bisa masuk ke tenda dulu, sudah tahu tendanya terlebih dahulu ketika nanti bisa tariah, sudah tahu tendanya di mana, sudah masuk. Pada saat nanti selesai dari Musdalifah, panjenengan masuk di Mina melaksanakan tariah seperti ini. Tempatnya panjenengan tidak akan ditempati orang lain, karena nuwun sewu tendonya sudah dikapling oleh panjenengan. Nanti kasurnya dikasih tasih panjenengan. Insya Allah ditinggal di Mina aman, tidak akan hilang. Tapi kalau yang ada kaitannya duit dan ini ya diamankan. Kalau yang barang-barang insya Allah aman. Ya. Maka nanti ketika selama nanti panjenengan ada di Mina, ibadah yang dilaksanakan ketika mabit itu kalau dulu yaitu Rasulullah mengambil bekal, tapi kalau kita nanti nitip bekal selama di sana menunggu yang melaksanakan ibadah harian. Tapi ibadah hariannya selama panjenengan ada di Mina, Rasulullah mencontohkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh secara kosor tidak dijamak. Kosore maghrib ora dadi 1,5 ya, tapi tetap telu, subuh tetap loro, oke? Nah nanti anggap ini kita sudah ada di Mina, kita sudah mabit melaksanakan aktivitas ibadah dengan istirahat dan lain-lain. Tanggal 9 Zulhijjah setelah subuh, pagi setelah subuh tanggal 9 Zulhijjah, nanti petugas dari Syarikat dari maktab akan menjemput panjenengan dibawa menuju ke Arafah. Di Arafah melaksanakan wukuf di sana, yaitu kita menunggu nanti sampai matahari tergelincir atau ba'da zuhur dengan mendengarkan khutbah wukuf dan melaksanakan sholat zuhur asar di jamak dan di qashar. Nanti maghribnya melihat situasi sebelum pindah ke Musdalifah, panjenengan nanti kalau diberangkatkannya malam, ya maghrib sama isya-nya dilaksanakan di Musdalifah di Arafah. Kalau diberangkatkannya masih sekitar maghrib isya, untuk sholat isya dan sholat maghribnya di jamak qashar ketika ada di Musdalifah. Ngambil kerikil itu di Mina juga boleh. Karena dulu pernah dicontohkan, sahabat juga ada yang ngambil di Mina, meskipun kerikil yang banyak ada di Musdalifah. Yang murur bagaimana? Nah, yang murur, jadi untuk ketika murur, nanti ketika sudah di Arafah, jamaah yang murur akan dipisahkan untuk keberangkatannya. Untuk taradudinya berbeda, bisnya berbeda. Nanti untuk yang murur nanti akan naik bis secara tersendiri, gabungan dari beberapa kloter untuk mendahului berangkat untuk murur. Untuk yang reguler sesuai dengan jadwal keberangkatannya, nanti setelah ba'da maghrib mempersiapkan untuk melaksanakan mabit di Musdalifah, pindah ke Musdalifah. Anggap saja ini sudah selesai, kita ada di Mina. Sampun sekitar, menurut saya mental. Oke, nanti kita monggo persiapan untuk bergerak dijemput oleh Syarikat menuju ke Arafah, menyusul teman-teman kita yang tidak melaksanakan tarbiyah untuk ikut wukuf di Arafah. Monggo bapak-bapak ketua rombongan mulai menggerakkan anggota jamaahnya, mulai di Arafah ini bendera sudah mulai diungsikan.
Kegiatan di Musdalifah yang intinya adalah mabit, itu kita mampir istirahat di situ. Rasulullah dulu mencontohkan ketika di Musdalifah, beliau karena belum sholat maghrib dan isya di Arafah, maka beliau sholat maghrib dan isya secara jamak qashar di Musdalifah. Setelah melaksanakan sholat, Rasulullah istirahat tidur. Maka nanti kalau panjenengan sempat tidur, diberangkatkannya belum terlalu malam, ya monggo tidur. Karena kemarin saya berangkatnya sudah setengah 12 malam, tidak sempat tidur. Karena nyari Bu Darti sama Ustaz Mujib. Bu Darti sempat ketelisut, nyari itu cukup lama, tidak sempat tidur. Setelah itu nanti kira-kira sekitar biasanya jam 3 itu sudah mulai ada yang bergerak, karena bisnya sudah mulai jemput. Kalau dulu memang Rasulullah tindaknya itu setelah subuh. Tapi karena sekarang jumlah jamaah itu jutaan, makanya mulai jam 3 atau setengah 3 itu sudah mulai ada yang, atau setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam, jamaah sudah mulai ada yang digerakkan menuju Mina. Tengah malamnya di Arab Saudi jangan dianggap itu jam 12 malam. Tengah malamnya Arab Saudi itu antara maghrib dengan subuh dibagi 2. Itu ketemunya sekitar jam 11-an malam. Jam 11 atau setengah 12 malam sudah dianggap tengah malamnya Arab Saudi, maka jam segitu sudah sebagian yang kloter-kloter awal digerakkan. Yang murur tanpa mampir di Musdalifah langsung menuju Mina. Panjenengan yang tidak murur mampir di Musdalifah mabit sementara, anggap ini sesuai dengan jadwal, panjenengan sudah tiba gilirannya untuk digerakkan menuju ke Mina. Monggo masing-masing ketua rombongan menyiapkan anggota jamaahnya, kita berangkat menuju Mina. Dalam artian kita anggap sudah sholat subuh di Musdalifah saja, nanti di Mina kita tidak sholat subuh lagi. Ngaten nggih? Monggo ketua rombongan mulai bergerak, kita menuju ke Mina. Nanti di Mina kita memasuki tenda yang kemarin kita tinggalkan, tapi nanti tidak usah masuk saja. Nanti sampai di Mina, anggap aja kita sampai di Mina, persiapan untuk lempar jamarot. Nanti nek masuk ke tenda lagi tidak kelamaan. Monggo. Sampai di tenda Mina, setelah dari Musdalifah, panjenengan istirahat masuk ke tenda. Masuk ke tenda menunggu jadwal untuk lempar jamarot akobah. Kegiatannya masih tetap dengan melafalkan talbiyah dan kegiatan lain. Kalau belum jadwalnya waktu sholat, dihiasi bibir dengan zikir dan talbiyah. Karena nanti talbiyah berhenti setelah panjenengan lempar jamarot akobah. Setelah lempar jamarot akobah selesai, maka sepulang lempar jamarot panjenengan sudah tidak talbiyah lagi, tapi membaca takbir Idul Adha. Nanti tahapannya seperti itu. Sambil menunggu di tenda istirahat, kalau waktunya masih lama bisa tidur. Kalau yang mau mandi boleh, karena pakai ihram itu juga boleh mandi. Jadi kalau mau mandi silahkan. Nanti di Mina itu ada beberapa toilet. Yang penting yang perlu saya ingatkan, karena nanti dalam satu pintu gerbang maktab itu isinya banyak tenda, tidak hanya tenda panjenengan saja. Jadi ada beberapa tenda, bisa jadi panjenengan menempati di ujung, di tengah atau di depan. Tidak tahu pembagiannya. Nanti dari ketua kloter bersama ketua rombongan ada survei melihat lokasi tenda di Arafah maupun di Mina. Biasanya sekaligus menandai, tendanya dikasih tanda. Jadi ketika jamaah masuk sudah tahu tempatnya dan ada tandanya, dikasih MMT tulisan, biasanya itu nanti kloter SOC 58. Biasanya seperti itu. Nanti ketika panjenengan sampai di Mina, lah masuknya di situ. Makanya kegiatan di sana sambil menunggu itu. Tapi yang jelas panjenengan tidak mungkin akan lempar jamarot di waktu afdol, yaitu duha. Jamaah haji dari Indonesia diberikan jadwal di luar itu. Kenapa? Jadwal itu biasanya dipakai oleh orang-orang Arab maupun orang-orang Timur Tengah. Orang yang besar-besar Afrika itu didahulukan karena memang fisiknya kuat. Orang Indonesia yang menurut saya secara fisik agak kecil-kecil diberikan jadwal yang agak longgar. Biasanya bisa jadi malah agak malam. Nanti tinggal kesepakatan dengan ketua kloter, kira-kita akan melaksanakan lempar jamarot akobahnya jam berapa. Pelaksanaan lempar jamarot Bapak Ibu tanggal 10 lempar jamarot, nanti ketua rombongan mempersiapkan alatnya, membawa bendera dengan tiang yang saya minta kemarin, minimal panjang 2 meter, biar nanti jamaahnya melihatnya gampang. Di luar gerbang maktab nanti kumpul bersama dulu, disiapkan jamaahnya, jangan langsung berangkat. Syukur kalau bisa minimal 1 kloter bareng, kalau tidak 1 rombongan. Kalau tidak, paling tidak 1 KBH, biar berangkatnya bareng-bareng. Nanti di depan pintu maktab jamaahnya dikumpulkan, benderanya diangkat, biar jamaahnya semuanya menempatkan diri di belakang. Jangan lupa kerikil dibawa. Untuk hari pertama tanggal 10 Indonesia, panjenengan membawa 14. Kenapa 14? Untuk cadangan. Kalau nanti ada yang jatuh pas mau melempar, ternyata ada yang jatuh, panjenengan tidak kurang.
Makanya tadi tak suruh ngambil 70 itu untuk cadangan. Meskipun nanti sudah saya sampaikan kepada ketua kloter untuk KBH Zam-Zam, insya Allah ngambilnya nafarnya nafar awal. Jadi kita pulang tanggal 12 Zulhijjah, tidak di tanggal 13. Tapi tidak tahu, qadarullah kalau nanti ada kejadian apa terusan di nafar Anusani, panjenengan sudah siap untuk keridilnya. Bapak Ibu, nanti untuk praktek lempar jamarot hanya kita praktekkan sekali saja, nanti lemparnya langsung di Aqobah. Anggap saja kita sudah melempar tanggal 11, 12, dan 13 kalau sampai nafar Sani. Di materi bimbingan sudah saya sampaikan, dalam kondisi darurat bagi jamaah yang sakit atau lansia bisa dibadalkan oleh teman atau keluarganya, diwakilkan boleh. Bahkan ada juga fikih boleh menjamak lempar jamarot. Tahun kemarin saya praktekkan karena kondisi jamaah saya banyak lansia, itu lempar jamarot tanggal 10 saya lakukan, tanggal 11 saya istirahat tidak melempar, tanggal 12 saya melempar jamak untuk tanggal 11 dan 12. Prakteknya bagaimana? Ketika sampai di dekat jamarot, ketika sampai di uras kita melemparnya 7 pertama tanggal 11, setelah itu kita niatkan lempar 7 kedua untuk tanggal 12. Sampai di Wusto sama, melemparnya 14 tapi dimulai 7 dulu, diniatkan tanggal 11, terus setelah selesai diniatkan untuk tanggal 12. Pun demikian nanti di Aqobah. Melemparnya kalau di jamak nanti melihat situasi dan kondisi. Dan ini secara fikih dibolehkan. Termasuk melempar jamarot di luar waktu zawal itu secara fikih dibolehkan. Tidak ada perlu perdebatan urung subuh kok wis melempar jamarot. Mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab-mazhab yang lain juga membolehkan, meskipun afdalnya memang setelah zawal, setelah sholat subuh. Tapi karena kondisi jamaah yang begitu padat, maka dibolehkan melempar di waktu zawal. Bahkan sebagian ulama malah berpendapat lebih baik di jamak daripada di sebelum zawal. Ini hanya pendapat ulama, tapi prinsipnya boleh. Sebelum tulu apa sebelum zawal? Waktu zawal. Sebelum zawal. Sebelum itu. Jadi itu nggih. Baik Bapak Ibu, monggo kita anggap ini kita sudah selesai di Mina, sudah waktunya lempar jamarot. Nanti kita lempar jamarot Aqobah, sekaligus kita seakan-akan sudah melempar jamarot tanggal 11, 12, dan jika nanti pulang 13 berarti sampai tanggal 13, terus nanti kembali ke sini persiapan untuk pulang ke Makkah. Monggo persiapan ketua rombongan untuk membawa jamaahnya menuju ke jamarot. Kira-kira kalau di sektor 3 itu dari sektor menuju terowongan sekitar 2 kilo. Dari terowongan ke tempat jamarot 2 kilo, berarti 4 kilo. 4 kilo bolak-balik berarti 8 kilo. Mudah-mudahan tidak menempati di sektor 5. Sektor 5 itu di Mina Jadid. Karena tahun ini kemungkinan Mina Jadid akan difungsikan kembali. Ada jamaah yang menempati Mina Jadid. Mina Jadid ke terowongan itu 7 kilo. 7 kilo ditambah 2 kilo, 9 kilo, bolak-balik berarti 18 kilo. Nah, kita berdoa saja, mudah-mudahan kita tidak ada di Mina Jadid. Monggo, Pak Eko dari rombongan 7 berangkat untuk lempar jamarot. Setelah tanggal 12, sebelum maghrib, fikihnya sebelum maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Kalau sampai maghrib panjenengan belum meninggalkan Mina, maka tanggal 13 harus lempar jamarot lagi, tanggal 13 meninggalkan Mina. Anggap saja ini zuhur tanggal 12, setelah lempar jamarot tanggal 12, maka kita persiapan untuk pulang menuju ke Makkah, ke budal kita. Semua perlengkapan dibawa, jangan ada yang ketinggalan. Kalau ada yang mungkin tidak diperlukan juga tidak apa-apa ditinggal, tapi kalau yang barang-barang masih diperlukan mau dibawa. Kalau saya kemarin tinggal ikram saya tak tinggal di Mina. Daripada ngangkut-ngangkut di bawaan tak tinggal di Mina. Tapi kalau tidak mau dibawa tak sudah mau. Maka tanggal 12 nanti menunggu instruksi dari kloter akan diberangkatkan menuju Makkah sesuai dengan rombongan masing-masing. Nah ini sudah mulai rombongan masing-masing lagi ya. Nanti masuk sesuai dengan rombongan masing-masing menuju bis yang sudah disediakan. Monggo kegiatan terkait dengan
mabit di Mina, baik tarwiyah maupun pasca Musdalifah sudah selesai, maka kita akan kembali menuju ke hotel, ke Makkah untuk selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah. Tangannya dikeluarkan untuk yang bapak-bapak, ini Pak, tangan kanannya diperlihatkan untuk yang bapak-bapak, tangan kanannya diperlihatkan, kainnya di bawah kelek, ini Pak. Jadi kainnya tidak menutup seluruh punggung, tetapi tangan kanannya diperlihatkan. Tangan kanannya diperlihatkan dan garis antara Hajar Aswad dan lampu hijau diperhatikan. Garis Hajar Aswad dan lampu hijau itu awal panjenengan memulai tawaf, baik tawaf kudum, tawaf umroh, tawaf sunnah maupun tawaf yang lain, senantiasa mulainya dari garis dari Hajar Aswad dan lampu hijau. Dimulai dengan 3 kali putaran pertama, bapak-bapak itiba atau lengan kanannya diperlihatkan, lengan kanannya dibuka untuk yang bapak-bapak. Monggo kita mulai 1 putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.